Selamat malam, Pak Gregory Sudaru. Saya Liam Darin Budiono dengan NIM 21G10058. Sekarang saya akan membahas beberapa pertanyaan soal materi memahami kebenaran, filsafat logika. Diawali dengan pertanyaan, apa itu kebenaran? Kebenaran menurut saya itu adalah menjadi suatu hal yang dibutuhkan dan bisa jadi paling penting dan utama dalam membuat maupun menerima suatu informasi dalam bentuk apapun. Suatu hal dapat dikatakan benar jika informasi yang ada tersebut sesuai dengan fakta pada kenyataannya. Informasi tersebut juga dapat dibuktikan sumber asal informasi-informasi yang ada ataupun didukung oleh beberapa pihak yang sudah ahli dalam bidangnya yang dapat membuktikan kebenaran dari teori atau informasi yang ada tersebut. Tidak semua hal dapat langsung dikatakan benar. Dalam mencari kebenaran suatu teori maupun informasi harus didasari dengan pemikiran yang rasional dan nalar agar dapat berpikir secara jernih untuk menilai hal tersebut sudah sesuai atau salah. Tetapi kebenaran pada dasarnya tidak dapat selalu dikatakan sebagai hal yang universal. Beberapa hal kebenaran dapat dirasa berbeda-beda pada tiap pribadi manusia, tergantung dari perspektif atau pandangan apa manusia melihat suatu teori atau informasi untuk dinilainya secara pribadi. Karena macam perspektif itulah muncul banyaknya jenis teori kebenaran yang masing-masing memiliki pengikut atau pendukung, yaitu manusia itu sendiri, yang meyakini salah satu teori kebenaran yang ada karena menilai dari perspektif yang sama. Lalu, bagaimana manusia dapat memahami sebuah kebenaran? Manusia dapat memahami sebuah kebenaran dapat melalui pemikiran yang rasional dan dalam keadaan hati yang tenang. Jika manusia terlalu terbawa emosi akan hal tertentu, manusia tidak dapat atau bahkan sulit untuk memahami dan mencari titik kebenaran dalam suatu teori atau informasi. Pemikiran rasional tiap manusia rata-rata memiliki rincian definisi yang berbeda-beda, namun tetap mengarah pada satu inti yang sama. Maka dari itu, untuk dapat memahami dan mencari sebuah kebenaran, manusia harus mampu menyimpulkan kebenaran itu dalam keadaan hati yang tenang, hati yang damai, tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh emosi ataupun hasutan dari pihak lainnya. Selalu utamakan pemikiran yang rasional atau dapat dinalar oleh akal sehat manusia pada umumnya. Dan lalu bagaimana manusia dapat membahasakan sebuah kebenaran? Cara manusia agar dapat membahasakan sebuah kebenaran dapat ditempuh dengan rajin untuk mencari setiap sumber-sumber yang sudah dapat dipastikan kebenarannya, untuk mengecek ulang informasi baru yang muncul yang dapat berkemungkinan sebagai informasi yang sesat atau salah dari kenyataan yang ada, informasi yang hanya dibuat untuk kepentingan tertentu. Membahasakan sebuah kebenaran juga dapat dilakukan dengan tidak menerima mentah-mentah informasi yang baru saja muncul untuk dijadikan patokan dan mungkin yang sudah tidak sesuai dengan kenyataannya. Manusia harus mampu memilih dan memilah informasi dan sumber-sumber yang pasti kebenarannya. Dan bahkan ada juga pihak-pihak yang ingin mengubah suatu kebenaran dengan memunculkan informasi buatannya sendiri dan mengubah atau menutupi sumber aslinya agar manusia lainnya hanya dapat mempercayai informasi buatannya. Pemikiran rasional dan hati yang tenang sangat diperlukan agar dapat membahasakan sebuah kebenaran, baik kebenaran untuk kehidupan manusia itu sendiri dan juga kehidupan manusia lainnya. Dijelaskan tadi ada beberapa macam teori kebenaran yang disebabkan oleh pandangan perspektif manusia yang berbeda-beda. Di antaranya, 1. Teori korespondensi. Teori korespondensi ini dapat diartikan sebagai teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau berkaitan dengan fakta atau pernyataan
yang ada di dalam yang nyata. Dasar kebenarannya adalah fakta objektif. Kebenaran ada apabila terdapat kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Teori korespondensi memiliki dua realitas, pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Dengan demikian, sebuah pertanyaan tidak hanya diyakini kebenarannya, tetapi harus diragukan terlebih dahulu untuk diteliti, sehingga mendapatkan suatu kebenaran yang hakiki. Kelebihan teori ini, kita yang sebagai manusia biasa pun dapat membuktikan kebenaran itu sendiri sesuai dengan kenyataan yang ada. Dari adanya pernyataan, dapat dibuktikan sendiri kebenarannya dengan kenyataan yang sudah dapat dengan mudah untuk nantinya dinilai benar atau salah. Lalu kedua, teori koherensi. Teori koherensi dapat diartikan sebagai suatu hal sebagai sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Yang karena pengertian ini, teori koherensi dikenal juga sebagai teori konsistensi. Dasar kebenarannya pada konsistensi logis. Teori koherensi dan korespondensi berbeda pada dasar pembuktian kebenarannya. Pada teori korespondensi, dasar kebenarannya pada ada tidaknya hubungan antara pernyataan dengan fakta yang ada. Sedangkan pada teori koherensi, pembuktiannya terletak pada ada tidaknya konsistensi antara pernyataan dengan postulat. Kelebihan teori ini, manusia lebih diajarkan untuk dapat berpikir secara logis dan mengikuti beberapa sumber-sumber kebenaran yang sebelumnya sudah ada dibuktikan kebenarannya. Manusia tidak harus mengaitkan dengan kenyataan hanya dengan mengaitkan dengan kebenaran yang sebelum-sebelumnya yang memiliki inti yang sama dengan pernyataan yang baru saja muncul. Lalu jenis yang ketiga, ada teori pragmatis. Teori pragmatis ini meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Berdasar beberapa kelompok yang mendukung teori ini, pernyataan metafisik bisa menjadi pernyataan yang benar selama ia memiliki manfaat dalam kehidupan. Hanya saja, teori ini terlalu mengandalkan hal sudut pandang manusia terhadap suatu masalah yang menimbulkan beragamnya standar sebuah kebenaran. Kelebihan teori ini, manusia hanya perlu mencari manfaatnya untuk kenyataan dalam kehidupan sebagai suatu penyelesaian dari suatu persoalan atau masalah. Jika terdapat manfaatnya untuk kehidupan, maka hal tersebut dapat dikatakan benar, terlepas dari perbedaan yang pasti akan ada antara pemikiran manusia yang lain. Keempat, teori performa yang membahas suatu pernyataan dianggap benar jika hal itu dapat menciptakan suatu hal yang dapat dikatakan realitas. Kebenaran suatu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Dengan pernyataan itu, suatu penampilan atau perbuatan dilakukan. Bisa jadi manusia dapat terjebak dengan pernyataan seperti itu, seolah-olah dengan pernyataan-pernyataan itu tercipta realitas yang seperti dinyatakan. Padahal apa yang dinyatakan belum dengan sendirinya menjadi realitas. Kelebihan teori ini, manusia diajarkan untuk menilai sebuah kebenaran, suatu ucapan atau perbuatan dengan pemikiran yang realitas. Jika tindakan yang ada tersebut dapat dihubungkan dengan pernyataan yang ada, dari sebuah pernyataan harus dicari sisi realitasnya dalam kehidupan, baru pernyataan tersebut dapat dinilai benar. Lalu teori yang kelima, teori konsensus, membahas tentang sebuah teori ilmiah dianggap benar sejauh ia mendapat dukungan atau terdapat kesepakatan dalam masyarakat ilmiah terhadap kebenaran
teori tersebut. Kebenaran sebuah pernyataan ditentukan oleh ada tidaknya kesepakatan di antara partisipan rasional komunikatif dalam sebuah diskursus. Kelebihan teori ini, manusia hanya perlu melihat seberapa banyak masyarakat ilmiah lainnya mendukung suatu teori tertentu. Jika banyak mendukung, teori tersebut dapat diyakini benar karena sudah banyak mendapat dukungan dari manusia lainnya yang juga sudah membuktikan teori tersebut. Yang terakhir, keenam, agama sebagai teori kebenaran. Dari karakteristiknya sendiri, memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran, menurut teori agama, adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia telah mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci yang dijadikan pedoman untuk manusia dalam kehidupan. Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Kesimpulannya, dalam mencari sebuah kebenaran dalam suatu informasi atau teori atau berita atau perilaku seseorang, sebaiknya dipilah dengan cara apapun yang dapat menjurus pada pembuktian kebenaran, baik mau dipilih dari teori korespondensi atau koherensi atau pragmatis atau performa atau konsensus atau bahkan agama, tergantung dari jenis informasi apa yang muncul yang dapat cocok dengan cara pembuktian yang mana. Dengan begitu, manusia dapat membuktikan kebenaran itu sendiri yang dapat sangat berguna untuk perbaikan kehidupannya ke depannya. Demikian penjelasan saya dari beberapa pertanyaan dan ringkasan dari jurnal kebenaran. Terima kasih.